Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Dan alhamdulillah, di pagi yang berbarokah ini kembali kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa saling menasihati, untuk kita bisa saling mengingatkan hakikat perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, dan peringatan di dalam perjalanan kita adalah merupakan sesuatu yang bermanfaat, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayatnya, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan orang-orang yang mereka saling menasihati, saling mewasiatkan di dalam kebaikan, dan terus saling mengingatkan, Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka di dalam yang namanya kerugian. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan yang namanya waktu, bersumpah dengan yang namanya masa, sesungguhnya seluruh manusia berada di dalam yang namanya kerugian, kecuali mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal soleh, orang-orang yang senantiasa saling menasihati di dalam yang namanya kebenaran dan saling menasihati di dalam yang namanya kesabaran. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya, memberikan inayahnya kepada kita untuk kita bisa duduk di majelis ilmu, untuk kita bisa berjuang di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah merupakan sebuah kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba, yang sepatutnya bagi seorang hamba untuk terus-menerus menjaga nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah di kesempatan yang berbarokah ini kembali kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam surat Al-Ankabut
ayat yang ke-60 ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan berapa banyak makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bernyawa, la tahmilu rizqaha, yang mereka tidak membawa rizkinya mereka sendiri. Allahu yarzuquha wa iyyakum, dan dialah Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan rizki kepada mereka dan kepada kalian semuanya. Wa huwas samiul alim, dan dialah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mendengar, dan dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengetahui. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala turunkan dan firmankan kepada kita semua setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hakikat Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat yang sebelum-sebelumnya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku itu sangat luas, dan hanya kepadamulah kalian beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan hakikat dari perjalanan kita, yang ujung dari perjalanan kita, kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Setiap kita akan mendapatkan yang namanya kematian, dan setiap kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan kepada kita semua bahwasanya tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mempunyai amal-amal yang soleh, untuk kita mempunyai amal-amal kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kita untuk kita melakukannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya orang-orang yang mereka berada di dunia ini banyak sekali disibukkan dari menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, disibukkan dari hal-hal yang seorang hamba itu hendaknya melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, disibukkan dengan urusan yang namanya urusan mencari nafkah, disibukkan dengan urusan dunia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan di ayat yang ke-60 ini, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berada di atas muka bumi ini, yang mereka berjalan di atas muka bumi ini, la tahmilu rizqaha, mereka itu tidak membawa rizkinya sendiri, tetapi apa? Allahu yarzuquha wa iyyakum, dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki kepada makhluk-makhluk tersebut dan kepada kalian semua. Ayat ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Adz-Dzariyat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua bahwasanya tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, disambung sama Allah Subhanahu wa taala dengan ayat rizki. Kata Allah Subhanahu wa taala, ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Allah Subhanahu wa taala enggak pengen kalian itu memberikan rizki kepada Allah, dan enggak pengen juga Allah Subhanahu wa taala kalian memberi makan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha memberi rizki, yang maha kuat.
Semakna dengan ayat ini apa yang kita baca di dalam ayat ini ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rizki setiap seorang hamba. Bahkan sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita semua ketika janin di dalam rahim seorang ibu berumur 4 bulan dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala malakan. Bukankah ini juga sudah sering kita dengar? Apa yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat tersebut untuk menulis apa? Bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi syaqiyun au sa'idun. Seorang hamba ketika berada di rahim seorang ibu yang masih berumur 4 bulan, kemudian ditiupkan ruh kepada seorang hamba tersebut, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat untuk menulis apa? Untuk menulis rizkinya, untuk menulis ajalnya, untuk menulis amalnya. Apakah dia termasuk di antara orang yang beruntung ataukah dia termasuk di antara orang-orang yang celaka? Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya yang lain ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha kullun fi kitabim mubin, kata Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan tidaklah ada sesuatu yang berjalan di atas muka bumi ini kecuali apa? Kecuali ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala rizkinya. Sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala fi kitabim mubin di Lauhil Mahfuz. Sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala rizki seorang hamba. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam banyak ayatnya tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu yatakaffal birizki abdihi. Allah Subhanahu wa taala itu menanggung rizki seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala menanggung rizki seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu may yasha'u yarzuqu may yasha'. Allah Subhanahu wa taala itu maha latif dengan hamba-hambanya, yang dimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ada seorang yang diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala seperti halnya diguyur air hujan. Begitu mudah bagi seorang untuk mendapatkan rizkinya. Ada seorang hamba yang diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebutuhannya. Dan ada yang seorang hamba diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala ya sesuai dengan kadarnya. Dan itu semua adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mudahnya gampang dapat rizki, itu adalah merupakan ujian untuknya. Ada orang yang diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, terkadang ketoknya seret, terkadang kayak sulit-sulit, itu juga ujian bagi seorang hamba. Oleh karena itu orang yang diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah merupakan ujian, liyabluwani aashkuru am akfur. Ini ujian bagi kita semua, apakah rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, apakah kita bisa bersyukur atau kita justru malah kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang dimudahkan rizkinya, dilapangkan rizkinya, digampangkan rizkinya, dia mudah nggak untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Dia mudah nggak untuk memuji Allah Subhanahu wa taala? Dia mudah nggak untuk menjadikan rizkinya tersebut disalurkan di jalan Allah Subhanahu wa taala? Ketika ada seorang hamba rizkinya agak sedikit seret-seret, rizkinya agak sedikit sulit untuk didapatkan, itu juga ujian bagi seorang hamba tersebut. Apakah dia bisa bersabar dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan? Apakah dia mudah untuk dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang dia dapatkan? Oleh karena itu ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, mencari rezeki ini adalah merupakan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, akan tetapi perihal rizki ini jangan sampai mengganggu tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Karena tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat yang ke-60 ini, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Berkaitan dengan masalah hijrah. Berkaitan dengan masalah hijrah. Terkadang seseorang mau berhijrah untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, terkadang ada takut-takut. Duh, gimana kalau seandainya saya hijrah? Saya harus pindah tempat. Saya harus pergi dari tempat yang biasa saya kerja di situ. Seseorang takut terhadap yang namanya rizkinya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan, wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha. Betapa banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mereka berada di atas muka bumi ini, mereka tidak membawa rizkinya. Mereka tidak mengusahakan rizkinya sendiri. Tapi apa? Allahu yarzuquha wa iyyakum, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan rizki kepada mereka dan kepada kalian semua. Wa huwa samiul alim. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, beliau mengatakan, ai al-bari tabaraka wa taala qad takaffala bi arzakil khalaiqi kullihim qawiyuhum wa ajizuhum. Allah Subhanahu wa taala, kata beliau Syekh Sa'di rahimahullahu taala, telah menjamin dengan rizki-rizki makhluk-makhluknya semuanya, baik yang kuat maupun yang lemah. Fakam min dabbatin fil ardi dha'ifatul qawi dha'ifatul akal. Betapa banyak makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berada di atas muka bumi ini, baik mereka yang lemah kekuatannya ataupun mereka yang lemah akal pikirannya. Semuanya apa? La tahmilu rizqaha. Kata Allah Subhanahu wa taala, ai wala tudakhiruhu. Mereka semua itu tidak membawa rizkinya, enggak disimpan. Enggak disimpan oleh makhluk tersebut sampai dia meninggal dunia. Bal lam tazal la syai'a ma'aha minar rizq. Akan tetapi terus-menerus Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan rizki kepada mereka. Wala yazalullahu yusakhiru lahar rizqa fi kulli waqtin biwaqtihi. Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus memberikan rizki, mengatur rizki kepada hamba-hambanya di setiap waktu sesuai dengan waktunya. Kapan Allah Subhanahu wa taala akan berikan rizki kepada seorang hamba, di waktu kapan dan di tempat mana, disitulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki kepada seorang hamba tersebut. Dan ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu seorang hamba, kalau dia betul-betul kenal dengan nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha memberi rizki, seorang hamba itu akan betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua. Oleh karena itu Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan asbabur rizki di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menjadikan asbabur rizki di dalam Al-Qur'an itu di dalam 6 tempat. Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara rizki di dalam Al-Qur'an itu dikaitkan dengan 6 keadaan atau 6 sebab. Sebab yang paling besar itu berkaitan dengan masalah takwa. Dan yang satu baru sebab. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara rizki, kata Allah Subhanahu wa taala pertama apa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini sebab yang paling besar. Orang mendapatkan rizki itu adalah merupakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang masalah rizki, pengen mendapatkan rizki, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bertakwa akan diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala min haitsu la yahtasib, dari arah-arah yang mereka dia tidak sangka. Kemudian yang kedua, istighfar. Istighfar masih masuk dalam urusan takwa. Istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang istighfar, kata Allah Subhanahu wa taala, yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin, kata Allah. Orang kalau memperbanyak istighfar dalam hidupnya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih amwal, dikasih banin, dikasih harta, dikasih anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya takwa,
istighfar. Kemudian yang ketiga, salat. Salat ini mendatangkan rezeki. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, la nas'aluka rizqan, nahnu narzuquk," kata Allah. Orang pengen mendapatkan rezeki, salat. Pertama bertakwa, kedua istighfar, ketiga salat. Kemudian yang keempat, seseorang pengen mendapatkan rezeki, kata Allah Subhanahu wa taala, tawakal. Orang pengen mendapatkan rezeki, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli." Kalau seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tawakal, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian akan diberi rezeki seperti halnya Allah memberikan rezeki kepada burung. Keluar di pagi hari dalam keadaan himasan, dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan apa? Dalam keadaan kenyang. Disuruh tawakal kepada Allah. Kemudian yang kelima, kata Allah Subhanahu wa taala, disuruh untuk sedekah. Disuruh untuk sedekah. Sedekah ini adalah merupakan apa? Jalbur rizq. Mendatangkan yang namanya rizki. Coba Allah Subhanahu wa taala kaitkan rizki yang pertama dengan tawakal, dengan istighfar, dengan salat, dengan tawakal. Kemudian dengan sedekah. Ini semua berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan masalah takwa. Baru yang keenam, Allah Subhanahu wa taala kaitkan rezeki itu dengan apa? Dengan yang namanya sebab. Kapan itu? Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Maryam, ketika dalam keadaan Maryam itu lemes mau melahirkan, disuruh apa? Disuruh goyangkan apa? Pohon kurma. Seberapa kuat Maryam untuk menggoyangkan pohon kurma, Bapak-bapak? Sehingga kurma itu datang. Menunjukkan bahwasanya apa? Sebab untuk mendatangkan rezeki itu enggak kuat-kuat banget. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala kasihkan apa? Kasih rezeki kepada Maryam. Seberapa kuat Maryam? Maryam seorang wanita, pohon kurma kalau digoyang enggak akan goyang juga. Ya kan? Tapi apa? Disuruh untuk ngambil sebab, hanya sekedar sebab goyangin pohon kurma tersebut jatuh. Itu sebab yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Maryam mendapatkan rizki. Akhirnya apa? Dikasih rizki sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi 5 ini didapatkan oleh Maryam sebelumnya. Bertakwa, kemudian mereka juga apa? Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian memperbanyak untuk beristighfar. Maka asbabur rizki yang paling besar yaitu apa? Berkaitan dengan masalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wong terkadang ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Untuk urusan rizki ini, kita enggak ngambil sebab saja rizki datang. Iya apa enggak? Kita enggak ngambil sebab, rizki itu datang. Kita kadang tidur-tiduran, ya kan? Kadang tidur-tiduran ada orang nganterin makanan ke rumah. Enggak ngambil sebab kita. Tapi apa? Dikasih rizki sama Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Rizki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita itu merasa humum wal gumum terhadap urusan rizki. Rizki ini sudah dibagi-bagi sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu may yasha. Allah itu maha latif kok dengan hambanya. Lembut Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-hambanya. Kalau Allah Subhanahu wa taala mau ngasih rizki kepada seorang hamba, dikasih jalan sama Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting apa? Yang paling penting kita harus betul-betul faham tentang nama Allah Subhanahu wa taala, nama Allah Subhanahu wa taala Razzaq ini. Dan kita harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu yatakaffal birizqi abdihi. Allah Subhanahu wa taala itu sudah menjamin rizki hamba-hambanya. Kemudian kata beliau, kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, Allahu yarzuquha wa iyyakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki kepada makhluk-makhluknya dan kepada kita semua. Fakullukum iyalullah, kita semua itu adalah merupakan fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, alqaimu birizqikum, yang Allah Subhanahu wa taala yang maha membagi-bagi rizki kita. Kama qama bi khalqikum wa tadbirikum, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dan Allah Subhanahu wa taala mengatur kita, begitu pula Allah Subhanahu wa taala yang menjamin rezeki kita.
Kalau Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menciptakan kita dan Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mengatur kita, Allah Subhanahu wa taala yang menjamin seluruh kehidupan kita, Allah Subhanahu wa taala lah yang menjamin rezeki kita. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semut yang enggak punya akal, yang enggak punya kekuatan saja dikasih rezeki sama Allah Subhanahu wa taala. Semut yang seberapa kuat semut untuk mendapatkan rezekinya, ya kan? Yang enggak Allah Subhanahu wa taala berikan akal kepada semut tersebut. Yang kekuatannya semut seberapa besar. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala ciptakan semut, sudah disiapkan sama Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan ikan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan burung. Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu yang sangat kecil lah. Nyamuk, ya kan? Rizkinya ada di mana? Rizkinya ada di darah-darah kita semua kok nyamuk. Gitu kan? Itu kan rizkinya nyamuk. Nyamuk terbang malam-malam diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala. Rizkinya di mana? Di darah. Terkadang dia mencari rizki, diteplek, mati, selesai. Berarti sudah habis rizkinya. Kan seperti itu. Kan seperti itu. Makanya kalau seseorang itu sudah tahu tentang hakikat keberadaannya di dunia ini, diciptakan sama Allah, rizkinya sudah ditakar sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah habis waktunya dia di dunia ini, ya berarti rizkinya sudah habis. Gak mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, kemudian dengan hikmahnya yang begitu luar biasa, dibiarkan kita dalam keadaan kelaparan terus-menerus sampai kita gak dapat rizki, dibiarkan begitu saja. Enggak. Kalau memang sudah rizki kita habis, ya sudah, berarti kita sudah habis ajal kita di dunia ini. Tapi kalau kita masih berada di dunia ini, kita masih diberi kehidupan sama Allah Subhanahu wa taala, berarti rezeki kita masih ada. Berarti rezeki kita sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, al-qaimu bi rizqikum kama qama bi khalqikum wa tadbirikum. Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengatur rezeki kita, sebagaimana Allah yang sudah menciptakan kita dan mengatur kita, sebegitu pula Allah Subhanahu wa taala akan mengatur rizki kita. Wa huwas samiul alim, dan dialah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha mendengar, dan dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha mengetahui. Fala yakhfa alaihi khafiyatun, enggak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Wala tuhliku dabbatun min adamir rizki bisababi annaha khafiyatun alaihi. Gak mungkin, kata Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, seorang makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan binasa karena gak mendapatkan rizki, karena Allah Subhanahu wa ta'ala gak tahu bahwasanya makhluknya itu gak mendapatkan rizki. Gak mungkin. Allah Subhanahu wa ta'ala itu Maha mengetahui seluruh makhluknya, tahu, Maha sami, Maha mendengar, dan Maha mengetahui setiap hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala tahu rizkinya masing-masing. Coba bayangkan Pak, semut sebegitu banyak saja, ya kan? Makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala namanya dabbah. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surat Hud itu, wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Tidak ada binatang atau tidak ada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang berada di atas muka bumi ini, baik yang jalan pakai 2 kaki, pakai 4 kaki, maupun yang dia jalan pakai perutnya, ataupun yang jalan dengan 70 kaki atau yang 50 kaki. Apa Pak yang jalan 50 kaki atau 70 kaki? Itu yang kelabang, itu yang kakinya banyak itu kan. Sampai ada yang hitung itu, katanya kakinya ada yang 50, ada yang 70 gitu kan. Itu enggak ada yang binatang atau makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berada di atas muka bumi ini kecuali apa? Allah Subhanahu wa taala sudah nanggung rizkinya. Dan Allah Maha mengetahui makhluk satu-satu yang mungkin kita nggak tahu. Semut sebegitu banyak, kita nggak tahu mana yang namanya Pak ini, mana yang namanya nggak tahu kita Pak, ya kan? Itu Allah Subhanahu wa taala mengetahui satu-satu semut tersebut, dan sudah dibagi sama Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Subhanallah, semut ketika keluar dari sarangnya, coba sebegitu banyaknya, Allah Subhanahu wa taala sudah ngatur rezekinya satu-satu. Seberapa kuat semut untuk dia punya akal mencari rezeki? Seberapa kuat semut untuk mendapatkan rezekinya? Dapat 1 butir sego saja dia digotong bareng-bareng saking lemahnya semut, gitu kan. Terus kemudian kita yang sama Allah Subhanahu wa taala dia beri akal, ya kan? Kemudian kita sama Allah Subhanahu wa taala diberi kekuatan, ya kan? Dikasih otot kuat, otot kawat tulang besi gitu kan. Gatot Kaca gitu kan. Habis itu apa? Kita kok takut banget untuk mendapatkan rezeki.
Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala itu tidak memberikan rezeki kepada kita. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, pernah ana sampaikan bahwasanya termasuk di antara suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu apa? Ketika seorang hamba itu besok masih takut dengan rezeki yang dia dapatkan. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala itu enggak akan memberikan rezeki kepada hambanya. Ini suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal apa? Sepatutnya bagi seorang hamba untuk dia terus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah besok ngasih rezeki. Allah besok akan membukakan rezeki kepada kita semua. Membukakan rezeki kepada kita semua. Coba kalau kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, seorang rasul saja yang orang yang paling mulia, ya kan? Pernah lapar loh, Pak. Ya kan? Pernah lapar, pernah diikat, ya kan? Pernah keluar bareng sama Abu Bakar sama Umar. Sama-sama dalam keadaan ketika keluar, kenapa kamu keluar? Lapar, belum dapat rezeki. Itu saja bisa husnudzon sama Allah. Itu saja bisa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan enggak menyibukkan mereka dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap mereka berhusnudzon, tetap mereka apa? Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang subhanallah kita untuk bulan depan, ya kan? Apalagi kalau sudah akhir bulan gini kan seperti itu. Sudah cair gaji, wah ini cukup untuk satu bulan ke depan gitu. Itu saja masih resah. Ya enggak? Duh, besok itu rezeki mana enggak ya? Duh, besok itu masih resah. Padahal untuk satu bulan ke depan itu wis punya tabungan, ya kan? Untuk makan tiap hari wis ditakar, untuk sakmene sekian. Itu sudah ditakar. Tapi apa? Kegelisahan dalam hati untuk tidak mendapatkan rezeki itu masih banyak. Kenapa? Karena lemahnya kita tentang hakikat nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq ini. Kita itu merasa ketakutan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, setan itu yaidukumul faqra. Setan itu selalu menjanjikan kefakiran kepada kalian. Sedangkan Allah apa? Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan apa ya, supaya kita lapang. Tapi setan wallahu yaidukumul faqra. Terus kita dibikin sama setan itu diberi was-was, sesuk on gak duit kamu. Sesuk gak iso mangan. Sesuk kamu gak bisa ini, besok kamu gak bisa ini. Duh, terus kita dibikin takut oleh yang namanya setan. Allah Subhanahu wa taala ngabarkan seperti itu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala terus mengabarkan wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizquha. Allahu yarzuquha wa iyyakum. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Allah terus mengabarkan kepada kita, Allah ngasih rizki, tenango, ibadaho, Allah besok ngasih rizki, takwa kepada Allah, tawakal saja kepada Allah, cari sebab. Terus Allah Subhanahu wa taala ngasih apa? Hembusan nafas-nafas supaya kita punya masa depan. Tapi setan apa? Setan terus ngasih kita rasa takut. Duh, besok makan apa? Besok nggak bisa ini, besok nggak bisa ini, besok nggak bisa ini. Tapi apa yang membuat kita lebih percaya sama Allah atau kita lebih ngikutin was-was? Kita gampang banget untuk kita mendapatkan was-was. Duh, padahal punya uang, tapi apa? Duh, koyoke nggak cukup. Kan seperti itu. Duh, besok gimana kalau ada kayak gini? Aduh, seperti apa? Terus was-was setan yang kita ikuti. Sedangkan firman-firman Allah itu tidak masuk ke dalam hati kita. Akhirnya apa? Resah, bingung, kebingungan. Ini yang menimpa seorang hamba setiap harinya. Firman Allah Subhanahu wa taala enggak dimasukkan dalam hati, sedangkan was-was setan itu terus yang menancap di dalam hati seseorang. Akhirnya ketakutan demi ketakutan itu apa? Menimpa pada seorang hamba. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian kata beliau Sa'di rahimahullah taala, kama qala ta'ala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha kullun fi kitabim mubin. Kata beliau Sa'di rahimahullah taala mendatangkan ayat tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjamin rizki seorang hamba. Tidaklah ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berjalan di atas muka bumi ini kecuali 'alallahi rizquha, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menanggung rizkinya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha kullum fi kitabim mubin. Allah tahu kemana nanti tempat kembalinya dan di mana tempat menyimpannya. Semua sudah ditulis sama Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, sudah ditulis bahwasanya ada namanya Ahmad Baidawi, umurnya sekian, rizkinya sekian.
Itu sudah ditulis sama Allah Subhanahu wa taala. Kita itu cuma apa? Ngambil sebab, jalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita semua. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha. Betapa banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berada di atas muka bumi ini, la tahmilu rizqaha. Mereka itu enggak nyimpan sendiri, enggak bawa sendiri, enggak bingung sendiri tentang rezekinya, tapi apa? Allah yarzuquha wa iyyakum. Allah yang memberikan rizki kepada mereka dan kepada kalian semua. Wa huwa samiul alim, dan dialah Allah Subhanahu wa taala maha melihat, maha mendengar dan maha mengetahui. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah, innallaha bikulli syai'in alim. Wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda min ba'di mautiha la yaqulunna Allah qulil hamdulillah bal aktsaruhum la yaqilun. 3 ayat ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya kepada mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang disibukkan dengan urusan rezeki mereka, disibukkan dengan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, disibukkan dengan hawa nafsu mereka, disuruh tanya kepada mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala in sa'altahum, coba kalau seandainya kalian tanya kepada mereka, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar. Siapa yang menciptakan langit yang 7, bumi, dan siapa yang mengatur matahari dan rembulan? Orang-orang musyrikin itu pasti akan mengatakan apa? La yaqulunallah. Mereka itu akan mengatakan apa? Sungguh benar-benar yang menciptakan itu Allah Subhanahu wa taala. Mereka sungguh benar-benar akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Fa anna yufakun. Maka kenapa kok mereka berpaling dari yang namanya kebenaran? Kenapa mereka berpaling dari yang namanya kebenaran? Kemudian Allahu yabsutur rizqa, padahal mereka juga tahu bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala yang membentangkan rizki kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Min ibadihi, dari hamba-hambanya, wa yaqdirulah, dan Allah Subhanahu wa taala yang mempersempit rizki tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya yang lain, walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardi. Kalau Allah Subhanahu wa taala buka Pak pintu rizki itu, Allah Maha mampu. Allah Maha mampu. Dibuka pintu rizki kepada seluruh hambanya. Kabeh dikasih rizki sama Allah. Walau basatallah, kata Allah, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala bentangkan rizki kepada seluruh hambanya, apa yang terjadi Pak? Labaghaw fil ardi fasada. Mereka itu akan melampaui batas dan akan menjadi kerusakan di atas muka bumi ini Pak. Itu yang akan terjadi. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala bentangkan seluruh hambanya itu dikasih rizki sama Allah, labaghaw fil ardi fasada. Betul-betul bumi ini akan rusak. Semua akan melampaui batas. Gitu. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya, dengan maha latifnya Allah Subhanahu wa taala, yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdirulah. Allah bentangkan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dipersempit. Ada yang dikasih banyak, ada yang dikasih tengah-tengah, ada yang dikasih sedikit-sedikit sama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya. Enggak dikasih semuanya. Kalau semuanya dikasih rezeki sama Allah Subhanahu wa taala, semua bisa beli apa yang dia mau. Enggak ada yang bisa bantu-bantu rumah antum gitu kan. Gitu kan? Mau cari orang-orang yang bisa bantu bersih-bersih gitu kan. Antum tolong bersih-bersih rumah. Nanti tak kasih uang, enak saja. Kamu yang tak kasih duit, kamu yang gak bantu-bantu di rumah saya. Kan kayak gitu. Oh, semuanya punya rumah, semuanya punya duit, semuanya punya harta, semuanya gak butuh kerjaan dari orang lain. Kira-kira gimana kalau semuanya dikasih rezeki sama Allah Subhanahu wa taala dibentangkan? Tapi apa?
dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala ada orang yang butuh uang, ada orang yang dikasih uang lebih, yang ini memperkerjakan ini, yang ini kerja sama si fulan. Dengan apa? Dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala seperti itu, akhirnya apa? Kehidupan itu berjalan. Dan itu hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Yabsutur rizqa liman yasha, dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang Allah kehendaki, wa yaqdirulah, dan ada yang disempitkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya apa? Semuanya itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan enggak ujian. Ujiannya cuma sama orang yang fakir saja, bukan yang fakir saja. Yang dikasih sama Allah Subhanahu wa taala rizki terus-menerus. Kok kayak keran dibuka gitu kan? Rizki ini gampang, pengen ini beli, pengen ini beli, pengen ini beli, itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Justru kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Bukan kefakiran yang aku takutkan kepada hamba-hambaku, kepada umatku, kata Rasulullah. Tapi yang aku takutkan apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu dunia, kayak keran dibuka, pintu dunia Masya Allah. Akhirnya apa? Akhirnya lalai. Akhirnya lalai dari Allah Subhanahu wa taala, melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau dia fakir, rizkinya rada sempit, gampang atau enggak Pak untuk minta sama Allah? Sangat gampang, ya Allah, lapar, gitu kan? Tapi kalau orang pengen makan seafood, oke, pengen makan daging, oke, gitu kan? Gampang, pengen makan restoran, gampang, dan sebagainya. Habis makan, senang, makan kenyang, turu, gitu kan? Sulit untuk bersyukur. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang para anbiya yang dikasih kenikmatan sama Allah Subhanahu wa taala, liyabluwani aashkuru am akfur. Ini sebenarnya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah aku bisa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atau justru malah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdirulah, innallaha bikulli syai'in. Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wala in sa'altahum, dan kalau seandainya kalian tanya kepada mereka, man nazzala minas sama'i ma'a, siapa yang menurunkan air dari atas langit, yang dengan air hujan tersebut fa ahya bihil arda, Allah menghidupkan dengan air tersebut bumi, mimba di mautiha, setelah kering, setelah tandus. La yaqulun Allah, mereka juga akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Qulil hamdulillah, katakanlah apa? Alhamdulillah. Puji Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita ketahui. Bal aktsaruhum la yaqilun, akan tetapi kebanyakan mereka justru mereka tidak gunakan akal mereka untuk berpikir tersebut. 3 ayat ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kata Sa'di rahimahullah taala, hada istidlalun 'alal musyrikin al mukadzibin bi tauhidil ilahiyah wal ibadah. Ini dalil terhadap orang-orang musyrik, terhadap orang-orang yang mereka kufur terhadap yang namanya tauhid al-uluhiyah. Mereka tahu Allah yang memberi rizki, Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur alam semesta ini, Allah yang memperjalankan matahari dan rembulan. Mereka tahu Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan, yang menghidupkan, yang mematikan. Akan tetapi apa? Mereka gak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru marah mereka berpaling dari Allah Subhanahu wa taala dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa ilzamu lahum bima athbatuhu min tauhidur rububiyah, yang sepatutnya harusnya kalau seseorang itu kenal dengan tauhid rububiyahnya Allah, bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberikan rizki, Allah yang mengatur, harusnya seseorang itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah mengatakan apa? Qulil hamdulillah, puji Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa kita memuji Allah Subhanahu wa taala? Lisan kita harus kita bisa memuji Allah, hati kita harus bisa mengagungkan Allah, jasad kita, anggota tubuh kita harus bisa merunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu rasa memuji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Mengharuskan dengan apa yang mereka apa? Tetapkan dari tauhid rububiyah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam surat Yusuf, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Kata Allah, betapa banyak orang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan rububiyahnya Allah. Beriman dengan rububiyahnya
Allah. Tapi apa? Wahum musyrikun, tapi mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mengatur, beriman. Coba kalau ditanya, nah, siapa yang memberikan rezeki? Allah. Siapa yang mengatur? Allah. Siapa yang menghidupkan? Allah. Siapa yang mematikan? Allah. Tapi apa? Gak bisa cinta sama Allah. Justru cintanya kepada selain Allah. Gak bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takutnya kepada selain Allah. Mengharapnya bukan kepada Allah, justru mengharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Akhirnya hatinya gampang bergantung kepada makhluk. Hatinya bergantung kepada makhluk. Padahal apa? Kalau ditanya, jawabannya selalu Allah. Tauhid rububiyah siapa? Allah. Yang berbuat siapa? Allah. Tapi hatinya nggak bisa cinta, hatinya nggak bisa memuji Allah. Yang dibesarkan di dalam hatinya selalu apa? Makhluk, 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 makhluk. Coba kalau kita ada orang yang ngasih uang kepada kita, atau ada kita melihat ada orang Masya Allah yang dermawan, kaya dan lain sebagainya, ya kan? Pasti yang dibesarkan dalam hati kita apa? Si fulan kan gitu kan, gampang, duit akeh. Apalagi kalau satu kampung dia kelihatan paling kaya, besar banget gitu kan. Kalau ketemu sama orang tersebut, Masya Allah baik-baik, ini Pak, monggo, gimana Pak, sehat gitu, terhormat di kampungnya. Kenapa? Kaya kok gitu. Kan seperti itu. Kenapa? Tahu kalau dia itu orang kaya. Lu Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kaya enggak diagungkan seperti itu. Zat yang maha kaya saja ya biasa-biasa saja. Kalau disebut nama Allah ya biasa, tapi kalau disebut sama si fulan, si fulan, dia ya yang mobilnya 10, yang rumahnya gede, yang ini, ceritanya panjang lebar. Kalau berbicara tentang Allah, oh iya Allah, selesai. Kenapa? Gak besar Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Tapi kalau makhluk punya mobil 20 itu saja sudah besar. Gitu. Punya rumah 3 kembar, 4 kembar, luar biasa. Itu hati seseorang. Oleh karena itu, pengenalan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rububiyahnya itu harus kuat. Sehingga apa? Sehingga seseorang kalau kenal dengan perbuatan Allah, kenal dengan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, akhirnya menjadikan seseorang itu apa? Bisa memuji Allah, membesarkan Allah, bersyukur kepada Allah, hatinya bisa mengagungkan Allah. Akhirnya apa? Akhirnya bisa tunduk, taat, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, fa anta law sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa man nazzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa man biyadihi tadbira jami'al asya' la yaqulunna Allah wahdah. Kalau seandainya kalian tanya, kata Syekh Sa'di, kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, yang menurunkan hujan sehingga tanah menjadi hidup setelah matinya, dan siapa yang berada di tangannya perkara segala sesuatu, maka mereka akan mengatakan la yaqulunallah wahdah. Mereka akan mengatakan Allah semata yang melakukan hal tersebut. Wala tarafu bi ajzil authan wa man abaduhu ma'allahi ala syai'in min dalika. Dan mereka pasti akan mengakui tentang apa? Lemahnya sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka pasti akan mengakui hal tersebut. Akan tetapi apa? Fa'ajaba li ifkihim wa kadbihim, akan tapi yang mengherankan bagaimana kebohongan mereka. Wa adaluhum ila man aqarru bi ajzihi. Mereka tahu bahwasannya makhluk itu lemah, tapi justru mereka lari kepada makhluk yang lemah. Justru mereka kembali kepada makhluk yang lemah. Wa annahu la yastahiqu an yudabbira syai'an, bahwasanya makhluk gak mampu untuk mengatur segala sesuatu. Seberapa hebat kekuatan makhluk untuk mengatur segala sesuatu, pasti ujung-ujungnya juga lemah. Wasajjil alaihim bi adamil akal wa annahum suhafa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala pertanyakan akal mereka. Bal aktsaruhum la yaqilun. Kemana akal mereka? Mereka tahu Allah Subhanahu wa taala yang melakukan itu semua, tapi justru apa? Mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Justru mereka apa? Mengharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mencatat atas mereka apa? Mereka enggak punya akal. Kemana akal pikiran mereka? Akal pikiran mereka tidak digunakan, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka bahwasanya mereka adalah sufaha, orang-orang yang bodoh. Du'afaul ahlam, yang mereka akal mereka begitu lemah. Fahal tajidu ad'afa aklan, apakah engkau mendapatkan akal yang paling lemah dibandingkan akal yang seperti itu?
Mereka tahu bahwasanya yang kuat Allah, yang ngatur Allah, yang menghidupkan Allah, tapi justru malah apa? Tawakalnya kepada makhluk yang lemah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan akal yang begitu lemah. Bal aktsaruhum la yaqilun, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa aqallu basiratan, begitu lemahnya penglihatan mereka. Mimman ata ila hajar au qabrin au nahwihi, yang mereka datang kepada batu, mereka datang kepada kuburan atau yang selainnya. Ini begitu lemahnya akal mereka. Wa huwa yadri annahu la yanfa wa la yadur, padahal mereka tahu bahwasanya itu tidak bisa memberikan manfaat, gak bisa memberikan mudarat, wala yakhluq wala yarzuq, gak bisa menciptakan, gak bisa memberi rizki. Tsumma sarafa lahu khalisal ikhlas, kemudian mereka palingkan ibadah kepada makhluk-makhluk tersebut. Wasafiyal ubudiyah, ibadah-ibadah mereka palingkan kepada mereka makhluk-makhluk yang lemah. Wa asyrakahu ma'ar rabb, dan Allah Subhanahu wa taala disekutukan dengan makhluk-makhluk tersebut. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, Ar-Razik, An-Nafi, Ad-Dar, Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rizki, yang memberikan manfaat, yang memberikan kemudaratan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, waqul, katakanlah alhamdulillah, segala bentuk pujian adalah milik Allah, alladzi bayyanal huda minad dhalal, yang telah menjelaskan yang namanya hidayah dari yang namanya kesesatan. Wa awdaha butlana ma alaihil musyrikun, dan Allah menjelaskan tentang kebatilan orang-orang musyrik. Liyuhadziruhu al-muwaffiqun, agar apa? Orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala itu bisa berhati-hati, gak terjatuh terhadap jalannya orang-orang musyrik. Kita mengakui tauhid rububiyah Allah, tapi apa? Kita gak bisa cinta sama Allah. Kita gak bisa mengharap kepada Allah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qulil hamdulillah, dan katakanlah alhamdulillah alladzi khalaqal alam al-alawi wa sufli. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan alam semesta ini, yang di atas langit, yang di bawah. Wa qama bi tadbirihim wa rizqihim, dan Allah Subhanahu wa taala yang telah mengatur semuanya. Diatur sedemikian rupa. Langit diperjalankan sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana langit tanpa tiang diperjalankan matahari, rembulan, bintang-bintang. Diatur rizki kita sama Allah Subhanahu wa taala semuanya. Wa basatar rizqa ala man yasha wa dayyaqahu ala man yasha, diatur rizki sama Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dilapangkan, ada yang disempitkan. Hikmatan minhu, sebagai apa? Sebagai hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau rizkinya dilapangkan, enggak usah jumawa. Kalau rizkinya disempitkan, ya enggak usah sedih-sedih banget. Gitu loh. Itu semua hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Baru rizkinya dilapangkan, sombongi ketintang-tinting jalan kaya uang, suruh kayak orang sudah paling kaya sedunia kayak gitu kan. Enggak usah, biasa saja dikasih rizki sama Allah, bersyukur. Rizkinya lagi disempitkan sama Allah Subhanahu wa taala, belajar sabar. Oh, ini ada wilayah sabar. Oh, ini ada wilayah syukur. Makanya apa? Segala sesuatu dalam kehidupan kita itu ada wilayah iman. Ada wilayah iman. Lagi dikasih ujian sama Allah Subhanahu wa taala, rizki banyak, ya alhamdulillah, bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan dikira ngerasa aman. Jangan dikira ngerasa aman. Justru malah dikasih rizki sama Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan rizkinya sama Allah Subhanahu wa taala, orang itu harus betul-betul hati-hati. Kenapa? Gampang lalainya. Dikasih kesempitan sama Allah Subhanahu wa taala, rizki sama Allah Subhanahu wa taala, oh ini ada hikmahnya. Mungkin saya disuruh lebih semangat lagi untuk tawakalnya, disuruh semangat lagi cari sebab takwanya. Cari hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Wali ilmihi bima yasluhu ibadahu wa ma yanbaghi lahu. Dan karena apa? Allah Subhanahu wa taala ngasih rizki kepada hamba itu karena ilmunya Allah yang sesuai dengan Allah. Ini kalau semuanya tak kasih rizki lebih, mungkin apa? Seorang menjadi kufur. Makanya sama Allah Subhanahu wa taala sayang sama hambanya, disempitkan sama rizkinya. Itu ilmunya Allah. Terkadang ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita itu dikasih rizki sama Allah sekian kadarnya gitu kan. Itu sudah ilmunya Allah, itu ada di situ. Kalau seandainya kita dikasih yang lebih, bisa saja kita apa? Melampaui batas, bisa saja kita lalai, bisa saja kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu alafiyah. Justru malah apa? Kita dikasih segitu karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, supaya apa? Supaya kita jadi orang yang akhirnya apa? Bisa bersyukur, bisa sabar, bisa mengambil hikmah. Itu semua sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala enggak pernah
zalim kepada hambanya. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apa yang Allah Subhanahu wa taala telah terangkan kepada kita semua. Sudah suruh, Pak? Hah? 1 menit lagi. Baik. Insyaallah kita cukupkan sampai sini dulu pertemuan kita, dan insyaallah kita akan lanjutkan tentang hakikat dunia yang Allah Subhanahu wa taala firmankan setelahnya, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahun wa la'ib. Dunia ini cuma main-main kok. Dunia ini cuma senda gurau. Gitu loh. Dunia ini banyak bikin hati kita lalai. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa innad darul akhirata lahiyal hayawan. Hakikat hidup yang sesungguhnya itu adalah merupakan kehidupan akhirat. Laukanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahuinya. Insyaallah akan kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang nafi' kepada kita, sehingga menjadikan hati kita menjadi hati yang khusyuk, menjadikan hati yang bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.